sahlan bihudurikum fi hadzal mahad. Syaraftumuna bihudurikum wa yaftah lana barakat insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ma'had yang mutawadhi ini, dan Ustaz Amang Syafruddin atau Kiai Haji Amang Syafruddin ini sahabat lama ini, Masya Allah, semenjak di Libya saja, semenjak di Libya, kemudian di Depok saja, Masya Allah, Jakarta. Dia dulu masih gendong-gendong tas. masih gendong sampai sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus dipertemukan sampai masuk surga. Amin amin. Di jannati an-na'im insyaallah. Dan jazakumullahu khairan katsira atas kunjungan di pesantren kami. Pesantren masih kecil saat santrinya belum sampai 500. Kalau Al-Qudwa kan Masya Allah ya, ada banyak alumni Al-Qudwa saat. Kemudian menang di usia kalau secara lokasi di Karawang perbatasan, sebentar lagi ini patok besi sudah Subang. Masuk Subang ya. Ini tadi di sini ada perbatasan kurang lebih satu kilo lah. Jadi Karawang bagian timur. Jadi kalau di ini kan ada Karawang Timur, ini lebih timur lagi. Ujungnya Karawang. Jatisari kecamatannya, desanya Jatiragas. Jadi alhamdulillah kami di sini ada 3,5 hektar kurang lebih, dan mayoritasnya wakaf tanahnya dari, kalau wakaf tanah mayoritas mutlak itu dari dulu mantan Bupati Haji Adik Suara. Ada sedikit tambahan tapi mayoritas mutlaknya dari wakafnya beliau Haji Adik. Mudah-mudahan udah keluar belum ya? Dari tahanan masih? Ibunya udah. Haji 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Musibah dulu. Iya. Kalau bangunan mayoritasnya dari Qatar Charity. Dulu waktu Gubernur Kang Aher yang meresmikan yang 2010. dapat itu juga. Apanya? Dapat bangunan. Dapat beberapa dari beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus. Terakhir Iqra ya, masjid itu alhamdulillah kita advokasi dan bersatu. Terakhir dari Kang Aher ya. Yang paling besar kayak beliau yang di Indramayu ada Islamic Center. Barangkali itu sedikit gambaran tentang pesantren kami ya. Nah, yayasan sama pesantren namanya sama, Nur Hasanat. Dan tentu saja bergerak di berbagai macam bidang. Yang paling besar memang pesantren, ada SMP, ada SMA, ada LTQ, lembaga tahfidz Quran ba'da SMA, dan ada juga Ta'am TK ya, setingkat TK, dan ada lembaga dakwah juga. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk wasilah dakwah ya, mungkin kultural juga ya. Kultural ya. Barangkali itu dari kami. Tentu saja ini bagian dari syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para ikhwah yang telah memulai pembukaan pesantren ini untuk bisa lebih berkhidmat kepada umat lagi, lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, memberikan kepercayaan dan amanah yang berat ini, walaupun tentu saja kalau DPD ya tidak seberat DPR lah kira-kira gitu, karena dalam konteks pengambilan keputusan terutama pembuatan undang-undang ya, DPD hanya sampai pada tingkat pembahasan, tingkat 2 pada saat ketok palu pengesahan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang ya kita tidak terlibat.
ya tidak dilibatkan, ya, belum, undang-undangnya belum memperbolehkan. Tetapi pada saat DPD dan DPR itu ada dalam satu sidang bersama di bawah MPR atau dalam kapasitas MPR, misalkan pelantikan presiden, ya, kemudian ya kalaupun ada impeachment misalkan ketika ada persoalan, nah, itu sama DPD maupun DPR, termasuk ketika pembuatan undang-undang dasar atau konstitusi, ya. Intinya pada saat DPR maupun DPD itu satu kamar, yaitu di kamar MPR namanya, maka kewenangannya sama persis semuanya. Misalkan ada amandemen Undang-Undang 45, DPD juga tetap sama. Namun demikian, sebenarnya kalau proses perundang-undangan atau proses legislasi, kalaupun sekarang ada yang belum memasukkan DPD sebagai lembaga legislatif misalkan, itu juga aneh, ya, karena ketika kita bersama DPR di MPR, bahkan untuk menentukan sebuah konstitusi undang-undang dasar, itu DPD itu terlibat sepenuhnya, tidak ada yang berbeda sedikit pun. Namun pada saat dipisah, disitulah kewenangan untuk mengambil keputusan menjadi undang-undang atau pembentukan undang-undang finalnya ada di DPR bersama dengan pemerintah. Walaupun yang ngetok palu sebenarnya DPR. Pemerintah juga tidak bisa ikut-ikutan ngetok palu bersama-sama, tidak, karena undang-undang itu adalah hak dan kewajiban serta kewenangan daripada DPR RI. Nah, kalau kita melihat peta permasalahan, apalagi terakhir dengan munculnya Omnibus Law, ya, atau Omnibus Law, cocoknya katanya begitu, membacanya tetap Omnibus Law, karena di situ bahasanya bukan bahasa Inggris, itu bahasa ini Latin atau Yunani. Wallahu alam. Jadi tetap dibaca seperti itu, ya. Ya kalaupun dibaca Omnibus Law, kita juga bukan orang Inggris, bukan orang Yunani, tidak ada masalah juga. Yang penting orang paham maksudnya, ya. Jadi cuman law-nya saja itu adalah bagian daripada undang-undang atau hukum. Sementara omni itu banyak, bus itu ya bis, kayak bis, ya, biar muatannya banyak kan gitu. Biasanya kalau pakai taksi kan cuma berempat gitu, ya, atau berlima, ya. Tapi kalau sudah pakai bis itu bisa 40, ya, 40 bisa 100. Tapi sekarang lebih itu, kelihatannya bukan bis lagi, kereta ini kelihatannya. Karena sampai 11 klaster, ya. Jadi kalau dibilang klaster itu gerbong tadi, berarti ada 11 gerbong ini sebenarnya. Jadi sangat dikjaya, sangat super body, ini undang-undang luar biasa. Nah, dalam konteks ketika ini usulan pemerintah dan ada di luar MPR juga sampai hari ini serba salah, gak bisa ngapa-ngapain dia bilang. Karena kewenangannya ada di DPR ini. Penuh ada di DPR, ya, bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan cuman tinggal dia menandatangani atau tidak menandatangani, itu saja. Kalau dia tidak setuju misalkan mengeluarkan Perpu, itu sudah menjadi salah satu pilihan yang bisa dilakukan ketika terjadi penolakan yang banyak alasan, banyak ragam alasan yang dikemukakan, misalkan, ya tentu juga tidak bisa dipaksa. Nah, ini juga penting saya berkunjung dalam konteks yang sangat-sangat luas sebenarnya. Kita bicara tentang beberapa hal yang mungkin dalam waktu terbatas juga tidak bisa kita tuntaskan. Tapi paling tidak beberapa informasi yang kadang-kadang informasi yang bagi kita yang punya misi dalam membenahi bangsa umat dengan islahul ummah atau islahul hukumah, proses perbaikan umat dan atau bangsa dan pemerintah ini tentu saja punya tanggung jawab tersendiri, melebihi sekedar kita menjadi seorang anggota legislatif yang punya peran dan kewenangan yang strategis. Legislasi itu kan proses pembentukan undang-undang, dan undang-undang itu mulai undang-undang dasar seperti konstitusi sampai undang-undang yang lainnya itu sangat strategis, karena inilah aturan main kita, negara kita Indonesia. Ketika aturan main itu menjadi pokok permasalahan, maka masalah apapun nanti akan muncul dari ini. Jadi tidak sederhana ketika kita menyepakati atau tidak menyepakati. Omnibus Law misalkan kita sepakat atau tidak sepakat juga tidak sesederhana itu.
karena implikasinya terhadap aturan main yang terjadi di Indonesia ini. Maka kajian secara komprehensif seharusnya kalau sudah pembahasan di tingkat akhir itu dibaca dari A sampai Z. Karena kesepakatan itu nggak bisa, kesepakatan itu hanya kita mengatakan oke, sepakat ini masuk, ini itu di pembahasan sebelumnya. Idealnya dan seharusnya sebuah undang-undang itu diputuskan dari A sampai Z, hurufnya, kata-katanya, kalimatnya, pasalnya, ayatnya, titik, koma. Kata Prof. Refli Harun, jangan dianggap sederhana. Beda koma saja itu berpengaruh terhadap makna daripada kalimat. Dan ini satu kata itu punya makna perundang-undangan yang sangat kuat. Asli tidak asli itu sangat kuat. Ya, misalkan dalam posisi Indonesia memiliki ketahanan pangan atau tidak dalam memiliki ketahanan pangan, tiba-tiba ada impor misalkan dibolehkan, itu berbeda. Ya, pada saat kita misalkan sumber pangan dan ketahanan pangan Indonesia bersumber dari katakanlah dari ketahanan pangan nasional, lokal, dan lihat bedanya di sini, dan impor. Dalam waktu bersamaan kita boleh impor dong kalau begitu. Apakah Indonesia sudah memenuhi ketahanan pangan atau belum? Impor tetap dibolehkan. Tapi kalau kalimatnya impor dibolehkan pada saat terjadi kekurangan, kelemahan pangan di tingkat nasional, maka sumber impor atau pangan yang bersumber dari impor itu menjadi pilihan. Itu sangat berbeda. Nah dulu dalam undang-undang pangan itu seperti itu. Kira-kira kalau usulnya kayak begitu. Walaupun nggak tekstual begitu, tapi maknanya seperti itu. Nah sedangkan yang sekarang itu dibuka, boleh dua-duanya. Boleh dari impor, boleh dari ini. Nah ini kan harus implikasinya kemana? Implikasinya kepada kalau fiqh tawakkunya begitu saja. Kan di sini yang perlu dilihat oleh kita. Secara prediktif, bagaimana kita memprediksi? Kalau begitu nanti kita akan bersaing antara sumber pangan nasional yang bersumber dari masyarakat, petani nasional, dan juga dari impor. Persaingan ini tentu akan menimbulkan berbagai persoalan yang lain. Misalkan di sini petani-petani di mana di Karawang umpamanya. Petani di Karawang begitu dia akan menjual ke pasar, ternyata di pasar sudah banyak barang impor. Katakanlah barang beras impor. Apa yang bisa terjadi? Apalagi harganya murah. Kita mau jual 7.000 saja per kilogram berat. Orang di sana sudah bisa orang membeli dengan harga 6.000 misalkan per kilogram. Mau diapakan? Itulah kemudian akhirnya membuat kelesuan masyarakat. Ya, kelesuan masyarakat tidak menanam lagi atau malas menanam lagi, salah satunya karena harga jual di pasar itu sudah tidak dikontrol lagi, alias di situ barang impor sudah melimpah. Kan salah satu tuntutan dari WTO ya atau WTO itu World Trade Organization ya, organisasi perdagangan dunia itu memang tuntutannya itu Indonesia itu terlalu protektif dalam konteks ini sehingga dibuka ini untuk kepentingan WTO. Ya, padahal semua negara pasti ya punya hak untuk memproteksi dirinya. Jadi perbincangan tentang buruh itu hanya salah satu saja. Ada yang lebih berbahaya dibandingkan dengan buruh di balik undang-undang ini kalau kita memprediksi ke depan. Nah di sini mungkin Ustaz Iman juga guru-guru yang lain sudah boleh mulai lagi di YouTube Ustaz. Karena bikin YouTube itu bukan apa-apa, ingin mengkomunikasikan pada saat kita nggak bisa bicara di TV nasional. Tapi alhamdulillah sekarang ada sarana seperti YouTube yang siapapun boleh menggunakannya. Ya informasi tentang sekolah ini, kecerdasan anak-anaknya, keterampilan anak-anaknya di blow up saja semuanya di YouTube gitu. Sehingga orang juga bisa melihat prestasi yang ada di sekolah ini. Saya juga melakukan itu untuk Al-Qudwah. Jadi Al-Qudwah itu santri kita belum banyak sebenarnya. Karena untuk yang
tidak pulang pergi, yang fokus sekarang itu baru dimulai 2 tahun terakhir. Karena sebelumnya ada yang pulang pergi, bahkan lebih banyak pulang perginya dibandingkan yang pesantren. Kalau dulu kepesantrenan itu sebagai alternatif buat mereka yang mau saja. Kalau sekarang saya wajibkan semuanya untuk boarding ya, untuk diasramakan. Sementara yang tidak mau di asrama kita nggak terima lagi sekarang. Udah 2 tahun ini. Makanya kita seperti mulai dari awal tuh. Kalau SMP SMA-nya, sehingga siswa kita juga baru sekitar 50 ya, 2 angkatan terakhir ini. Ya alhamdulillah kita coba genjot hafalannya, kemudian kami tambahkan literasi saja. Ya, literasi itu adalah sebuah metodologi pembelajaran yang kami coba terapkan dengan cara mereka membiasakan menulis. Jadi apa yang misalkan saya ceramah setengah jam, nanti seperempat jam sampai setengah jam lagi mereka menulis apa yang kita ceramahkan dalam bentuk sebuah artikel baru begitu. Tuntutannya sampai ke pembuatan artikel. Tapi sekarang mereka baru sampai kepada mencatat resume sambil kita latih pembuatan artikelnya, dan kita akan latih kekuatannya di situ. Nah, nanti hasil tulisan itu kan bisa dicetak, bisa juga ditampilkan dalam bentuk pamikat, bisa juga dalam bentuk YouTube. Ya, anak-anak itu membaca apa yang mereka sudah tuliskan, nggak ada masalah. Jadi laporannya, evaluasinya saya pakai YouTube. Jadi mereka sudah pada ilmu YouTube di situ, dipinjamkan ininya, handphone. Gitu ya. Kalau sedang nggak kuat, jadi buah. Nah, pekannya pekan laporan itu biasanya di pekan keempat. Jadi 1 pekan itu kita nggak kasih pelajaran baru, biarkan mereka evaluasi dirinya, terus menguatkan pemahamannya, diskusi, membuat laporan, membuat tulisan, kemudian mereka menampilkannya kembali di YouTube ya paling tidak itu. Dan nanti biarkan yang menilai juga bukan hanya kita, ya penonton silakan menilai, siapa komen di situ, ya apapun di situ itu juga cukup objektif, langsung dia berhadapan dengan kondisi real masyarakat. Mungkin itu salah satu rintisan kami, pengalamannya kalau memang baik monggo silakan dikembangkan di sini juga, sehingga kita tahu perkembangan dan prestasi anak-anak dari tempat jauh pun kita sudah tahu, kita bisa melihat mereka dengan tugas-tugas seperti itu. Nah, kembali ke silaturahim saya sekali lagi mengenalkan DVD, salah satunya karena DVD ini juga kadang-kadang masih belum banyak yang paham. Bahkan kemarin waktu pemilihan itu mungkin angkanya di angka 30% lah masyarakat Jawa Barat yang tahu tentang DVD. 70%-nya itu belum tahu DVD itu apa. Yang jelas mereka ngelihat ada calon DVD, ya udah mereka pilih aja yang mereka kenal, mereka pilih, atau kenal secara budaya. Misalkan muncul di situ Sikabayan, kok ada Sikabayan di sini, coblos aja Sikabayan atau siapa dan seterusnya. Dan itu biasanya ditampilkan oleh Kang Oni, dan sehingga dia dapat suara paling banyak nih, sampai 4 juta kalau nggak salah suara dia itu. Karena itu tampilan dia adalah tampilan Sikabayan. Ya, tampilan Sikabayan. Kalau pernah melihat Oni yang temannya Sule juga kan, di sisi yang lain dia juga artis ya, tapi yang lebih dikenal saya yakin lebih karena tampilan dia sebagai seorang Sikabayan itu ya. Ini dieditnya nanti Pak, jangan ditampilkan ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, selama di DVD ini banyak informasi Ustaz Iman ya, informasi, pengalaman. Cuman tadi itu karena kewenangan kami belum tingkat membentuk undang-undang sendiri, kewenangannya kita masih bergantung kepada DPR atau MPR, maka tentu itu salah satu tingkat boleh dibilang sisi kelemahan ya, sangat menentukan itu sebenarnya. Kelemahan kecil sebenarnya, tapi sangat menentukan. Ketok palu itu kan nggak sampai semenit 2 menit, dan cuma beberapa detik saja gitu. Ketok palu begitu, setuju, DPD kalau nggak setuju tinggal angkat tangan. Ya, tapi kalau sekarang enggak, DPD enggak dianggap. Dia hanya boleh memberikan masukan, pertimbangan, perbandingan, dan itu yang diterima, termasuk
menyetujui, berikan masukan-masukan supaya kepentingan daerah itu jangan sekali-kali diabaikan. Karena ada kesan di Omnibus Law itu begitu kuat akan terjadi resentralisasi. Jadi berbagai keputusan, terutama dalam konteks perizinan, apalagi kalau sudah menjadi proyek nasional. Sekarang ini kan kawasan Subang, ya Subang Cilamaya sini itu kan menjadi mereka sudah memplot ada perusahaan aja 500 hektar banyak di kawasan ini. Itu kawasan mangrove dari mulai Subang ya Subang sampai kemari ini kawasan mangrove hektar itu dengan panjang pantai misalkan 1 kilo saja atau 5 kilo umpamanya atau 10 kilo yang kesininya katakan sekian puluh ribu berikutnya, kita bisa bayangkan kalau dia menguasai pantai 10 kilo saja atau 5 kilometer saja Ustaz, itu apa yang bakal terjadi dengan kondisi ini. Pantai Indah Kapuk saja itu sudah menjadi negara dalam negara. Sampai ada kemarin kan muncul agak viral katanya masuk situ saja harus pakai visa atau harus pakai paspor paling tidak. Ya visa sih enggak mungkin ya, tapi paspor. Apa urusannya dengan paspor? Sampai ada seperti itu yang pernah viral waktu itu. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu di situ kemudian diviralkan. Tapi paling tidak kita tidak bisa pungkiri kenyataan-kenyataan itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh mereka asing, terutama dari China, yang TK-nya adalah TK mereka dengan logika-logika yang sangat-sangat cerdas disampaikan kepada kita. Itu kan transfer pengetahuan. Setelah pengetahuannya sudah diserap oleh tenaga kerja kita, mereka pada pulang, dijamin nggak pulang. Jangan-jangan sudah masuk, sudah dapat KTP baru. Siapa yang bisa mengontrol itu semuanya? Kapan kalau terjadi itu sebuah pelanggaran, tindak persoalan itu? Nggak gampang kalau sudah dibuka pintu kayak begini, mengontrolnya itu tidak gampang. Mendingan kita darul mafasid kan gitu kan. Muqaddam ala jalbil masalah. Maslahat itu. Kalau kita bicara tentang misalkan lagi, bicara tentang 30 juta tenaga kerja ini sangat membutuhkan lapangan kerja. 30 juta ini menurut Pak Faisal Basri dijamin nggak bisa terserap tuh oleh Omnibus Law ketika datang mengalir ke sini para investor. Investor sudah bawa TKA-nya, investor sudah bawa teknologinya, investor sudah bawa seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam perusahaan yang akan dia bangun di Indonesia. Terus orang Indonesia kebagian apanya? Tenaga kerja Indonesia kebagian apanya? Dinyatakan tenaga ahlinya dia tidak ahli karena mesinnya dari sana. Katanya mesin dari sana. Ya harus mereka yang pasang, mereka yang install. Yang mau operasikan siapa? Ya nanti dilatihnya berapa orang? Tingkat penyerapannya berapa orang? Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari para pakar yang sulit dijawab oleh mereka. Kecuali hanya dengan ya kita akan ini, itu semuanya hanya angan-angan belaka dan tidak ada di dalam undang-undang itu suatu punishment tegas gitu. Dan itu yang dikritik oleh salah satunya teman-teman di PKS misalnya. Itu juga persoalan-persoalan yang lain. Belum lagi kalau bicara tentang kalau ahamiyah seberapa penting sih gitu. Apalagi kalau bicara tentang bahasa urgensi, seberapa urgen, mendesak atau tidak sih? Ya, karena kalau bicara iklim investasi, kata Faisal Basri hasil penelitian yang ada, kita bagus kok. Kita masuk di 20 besar negara yang paling bagus investasinya di dunia. Dan di Asia kita ranking 4 atau ranking 3 setelah China, India, kemudian ada satu lagi berarti keempat. Kalau tujuan investasi, apanya yang dibutuhkan? Kecuali tadi dengan alasan 30 juta. Saya coba mereka-reka informasi juga satu hal. DVD itu kan dibagi karena 4 orang anggotanya, semuanya sama Bu. Mau yang padat penduduk atau sangat kosong sedikit penduduknya,
paling padat Jawa Barat, paling sedikit itu ya sekarang tercatat kalau nggak salah Sulawesi Barat atau mana gitu ya, daerah-daerah sana. Dulu Gorontalo di bawah 1 juta waktu pemekaran. Itu kalau anggota DPD sama sih, 4 juga. Ya makanya kalau di sini tadi ya, perolehannya harus di atas 1 juta. Kalau di tempat lain orang penduduknya cuma 1 juta. Ya pemilihnya misalkan 700.000 atau 600.000 ya cukup dengan 20.000 kadang 50.000 atau paling banyak 100.000 juga udah cukup. Kalau yang ikutnya banyak ya tentu semakin sedikit kan perolehannya. Nah hadirin sekalian yang saya muliakan, yang 4 itu kemudian dibagi 4 komite, 1, 2, 3, 4 ya. Yang satu komitenya bermitra dengan seluruh lembaga pemerintahan yang ada, baik kementerian atau lembaga yang lain ya. Seperti BPK itu kan bukan kementerian tapi dia bisa setingkat dengan kementerian dan kita merupakan mitra kita. Nah untuk komite 1 di mana saya sekarang masih ada di situ, Ustaz Iman. Nah saya di situ bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta BPN, dan juga yang kita bermitra dengan kepolisian, dengan TNI juga, pertahanan, termasuk di dalamnya terkait dengan daerah otonomi baru kalau ada pemekaran daerah ya, bisa sampai 7 dan 8 mitra kita. Nah ketika kita RDP dengan mereka, misalkan saya mulai dari RDP dengan desa. Ya ketika RDP dengan desa, pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan Undang-Undang Desa yang di dalamnya ada amanat untuk mentransfer ya dana dari APBN itu kan 1 miliar 1 desa. Itu cukup bagus, efektif, luar biasa. Kalaupun ada yang terpleset, beberapa yang sudah banyak masuk penjara, ya sesuatu yang jangankan saya bilang di daerah yang tingkat pengetahuannya masih lemah, yang cerdas-cerdasnya di kota banyak saya bilang ya, yang di ibu kota yang cerdas-cerdasnya, yang pinter-pinter, yang sudah kaya raya kemudian masuk ke dalam penjara juga banyak karena korupsi saya bilang ya, apalagi di desa. Yang penting bukan persoalan duitnya, tapi persoalan bagaimana kita membina masyarakat desa itu dengan baik, pendidikannya ditingkatkan. Nah, disinilah peran-peran pesantren segala macam itu perlu membackup masyarakat di desa salah satunya. Nah kemudian potensi itu kan sangat bagus sekali. Bagaimana kita ikut serta dalam membina desa. Bahkan terakhir ini harus menjadi salah satu concern dakwah. Ya dakwah umat ini juga harus merambah secara serius ke desa-desa. Ya, jika perlu saya sampai kepada setiap desa itu ada rumah Quran terus di mana-mana. Karena itu benteng terakhir buat kita bisa mempertahankan kedaulatan negara. Ketika nanti misalkan Omnibus Law ini tetap disahkan dan dijalankan dengan kontrol yang sulit. Bahkan nanti kan begini, namanya negara ini kalau ibarat kue di sini kan negara. Kalau sudah dibagi-bagi itu pasti nggak ada cerita satu bagian kue itu tidak masuk ke desa. Betul nggak? Ketika negara ini dibagi habis itu dia adanya di desa tertentu atau di kelurahan tertentu kalau di kota. Betul tidak? Manusianya juga sama. Penduduk Indonesia sebanyak apapun dibagi habisnya itu kan ke desa. Kalau nggak ke desa ke kelurahan. Artinya apa? Seluruh manusia dan kekayaan alam bahkan geografis Indonesia itu ya adanya di desa. Untuk desa misalkan atau di kelurahan tadi. Kalau desa ya total jumlahnya sekitar 74.900 sekian, hampir 75.000. Nah itu semuanya terbagi habis di situ, termasuk orang-orangnya. Kalau bicara orang-orangnya, presiden sekalipun pasti alamatnya kemana? RT berapa, RW berapa, kelurahan atau desa apa, dan terakhir kota atau kabupaten, akhirnya provinsi, baru bicara Indonesia. Nah kalau memang kebijakannya itu sendiri berpihak kepada pemberdayaan desa, ini akan dahsyat. Baru 1 miliar saja sudah luar biasa, dan 1 miliar itu hanya 75 triliun kurang lebih lah.
75 triliun itu dari katakanlah 2.000 triliun atau dari 3.000 triliun. Kalau sekarang misalkan APBN kita 2.500 atau 3.000, maka kita tidak sampai ya, yang 75 triliun itu kan tidak sampai 10%, tidak sampai 5%. Belum sampai segitu. Nah, Bapak dan Adik sekalian, punten anu kasusun, jadi cerita dakwah kita sekarang cerita dakwah seperti ini. Dakwah yang real yang harus kita hadapi dari problematika umat kita. Ini juga semacam apa? Semacam kritik ke dalam untuk yuk kita sempurnakan kita dakwah kita ini. Ya, karena selama ini kita kan di pesantren, di halaqah, dimanapun kita selalu menyampaikan nilai-nilai yang luar biasa. Tetapi seberapa jauh, ya kalau bahasa wal takum minkum ummah, atau keimanan ketakwaan kita pun sudah terkonfirmasi dengan masyarakat yang ada. Artinya tingkat keimanan dan masyarakat dan ketakwaannya pun mulai terukur ketika kita betul-betul bisa masuk ke tingkat masyarakat. Program reforma agraria itu salah satu bentuknya Tora. Itu ada di Kementerian Agraria dan satu lagi di Kementerian Kehutanan. Karena sama-sama intinya melepaskan tanah dalam bentuk redistribusi kepada masyarakat. Intinya itu. Berapa yang disiapkan oleh pemerintah dan sudah dinyatakan sebagai lahan untuk dibikin reforma agraria. Kementerian Agraria bisa mencapai 9 juta hektar. Dan Kementerian Kehutanan itu 4,1 juta hektar. Kementerian Kehutanan masih ada proyek lain yang namanya kehutanan sosial. Dia tidak dibagikan, tapi ketika ada hutan yang relatif terlantar tidak diurus, masyarakat atau kelompok tertentu bersama dengan desa dan lain-lainnya bisa mengajukan kawasan itu. Contoh Subang misalkan, ada kawasan kebun teh yang tidak terawat dengan baik, sayang banget, itu bisa diklaim oleh masyarakat, ambil berapa? Misalkan saya ambil 100 hektar. Ya, nanti dibentuk timnya segala macam, kemudian diajukan nanti ke pihak BPN termasuk ATR, nanti keputusannya ada di pusat. Nah, kalau bentuknya hutan itu masih ada 12 hektar lah. Jadi saya kalkulasi hitung-hitungan tidak kurang dari 25 juta hektar yang akan dilepaskan kepada masyarakat, baik dalam bentuk hutan sosial ataupun dalam bentuk reforma agraria. Kalau reforma agraria seperti Tora, tanah objek reforma agraria, itu dibagikan dalam bentuk sertifikat ke orang-orang yang memang dianggap oleh negara layak mendapatkannya. Pertanyaannya, siapa yang mengajukan? Kalau partai A yang mengajukan dan dia adalah penguasa, bayangkan apa yang bakal didapat oleh partai tersebut. Kalau kementerian itu dikuasai oleh partai A misalkan, apa yang bakal terjadi dengan jumlah itu? Dan Bapak Ibu hitung, itu kan nggak per hektar, yang dibagikan itu paling 1000 meter per satu orang. Kalau sekarang ada yang tadilah Tora sajalah, jangan pakai hutan sosial, itu kita bagi 1000 berapa? Pada akhirnya dari 13 juta itu kalau dibagi 1000 masing-masing, Bu, masing-masing 1 hektar dibagi 1000 saja kita sudah dapat 10 orang. Nah, sekarang 10 orang kali 13 juta. Pamika berapa? 130 juta jiwa, bukan lagi 30 juta yang tadi membutuhkan lapangan kerja. Kita bisa kasih itu, tapi kan Ustaz Amang ininya kan mereka bukan orang-orang terampil, ya sama mau kerja juga kagak terampil. Dibina dong melalui universitas, mahasiswa, banyak perangkat untuk pembinaan bisa. Dulu juga waktu program transmigrasi begitu, dan ini kan bisa ditransmigrasikan. Apalagi dengan pembagian lahan ini mereka dapat tanah, jadi ajak di situ, nggak kemana-mana. Kalau kerja di pabrik bisa datang, bisa keluar, bisa di-hire, bisa di-wire, kata siapa? Rocky Gerung.
Katanya bisa diangkat dan bisa dipecat kapan saja, itu kan. Apalagi dengan undang-undang yang tidak terlalu ketat hari ini, itu bisa menjadi persoalan baru, bukan persoalan yang bisa menyelesaikan. Kita kritik dalam hal ini dan kita kritik. Kita juga terima. Oke loh, saya juga setuju. Saya mau bikin perumahan gitu, diurus hanya dalam waktu seminggu selesai. Oh, senang sekali karena birokrasinya dipangkas. Tapi kalau asing mau menanam dengan penanaman modal sekian ratus miliar atau sekian triliun misalkan, datang dengan kemudahan yang sama, itu harus diperhitungkan dulu, dipertimbangkan dulu. Akibat-akibatnya seperti apa? Perlu sedikit rigid. Gak bisa dilepas dan dibebaskan begitu saja. Kalau yang investornya adalah penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, kan gak kemana-mana tanahnya. Tapi kalau orang asing, apalagi sudah boleh misalkan menguasai lahan atas nama mereka, itu bukan hal yang gampang. Saya sampai mengingatkan di YouTube ini, di salah satu video, jangan sampai seperti Palestina. Palestina pertama kali diduduki itu setelah 10% dibeli tanahnya oleh Yahudi waktu itu. Tahun 1800 sampai 1930 proses pembelian tanah itu terjadi 1 abad lebih. Beli. Jadi kawasan daerah itu semenanjung pantai-pantai Palestina itu dibeli oleh mereka. Karena kan tidak ada wisata kalau dulu ya. Tahun 1800-an ya terus saja sampai 10%, bahkan ada yang mengatakan bisa mencapai 30%. Saya kira ini beberapa informasi mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita mencermati perkembangan bangsa dan negara yang kita cintai ini, ya tentu seluruh komponen bangsa dan umat harus, apalagi kita ya dengan amanat dakwah yang sudah kita pahami bagaimana dakwah kita begitu komprehensif, dari bahasa takwin al-fardil muslim yang mulai dari pembentukan pribadi muslim asasiahnya sampai kepada puncaknya adalah bagaimana kita menjadi guru dunia. Itu juga satu hal yang harus senantiasa diingat oleh kita, jangan sampai lengah dari persoalan-persoalan itu. Mukmin, muttaqin, dan akhirnya husnul khatimah. Kan itu aja hidup kita. Dimanapun peran kita dan di seperti apapun ya, mau sebagai pejabat, rakyat dan sebagainya sama aja. Intinya adalah bagaimana ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita cuma itu. Nah, hanya dalam proses ke sana kita kan nggak bisa kemudian hanya memikirkan diri sendiri. Tapi langsung ada bahasa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini juga pengalaman i'tisam bihablillahi jami'an wa la tafarraqu di tataran politik ini juga nggak mudah ternyata. Terkait dengan dampak tadi yang undang-undang Omnibus Law itu tadi kan. Jadi memang kaitan itu kan dengan pengetahuan masyarakat yang tidak terlalu memahami hal itu ya. Pertama itu. Yang kedua, banyaknya memang masyarakat yang masih bodoh terhadap hukum, terhadap undang-undang dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, itu memang terlalu banyak orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, termasuk juga itu semuanya mayoritas kadangkala Muslim ya, agama Islam. Nah, upaya-upaya apa yang sekiranya bisa mengangkat mereka, para masyarakat di bawah ini, untuk bisa memahami hukum-hukum tadi. Kemudian kalau tadi kan tingkat pendidikan itu tentunya memang harus sekolah lagi ya. Berarti kaitannya adalah dengan biaya murah pendidikan dan sebagainya. Yang kita rasakan untuk masyarakat di bawah ini luar biasa. Kita sendiri merasakan bahwa sekolah itu memang yang bagus tidak mudah dan tidak murah. Yang mudah dan murah itu adalah sekolah negeri. Negeri SD misalkan, yang sekolahnya dari pagi
jam 8 pulang jam 10 ya. Kemudian SMP agak mendingan, SMA juga agak mendingan, tapi rawan dengan kasus tawuran dan lain sebagainya, sehingga tingkat kekhawatiran orang tua yang tingkat masyarakat ekonomi miskin ini atau ekonomi yang tidak itu besar sekali gitu. Nah, upaya real DPD melihat persoalan ini atau mengatasi persoalan ini seperti apa gitu, Ustaz? Ketika saya tadi memberikan pencerahan ya luar biasa bagi saya, dan tadi saya juga ini ketika tadi YouTube ya, kita memanfaatkan fasilitas YouTube ini seperti itu, santri untuk mengupload ya tadi daya berpikir mereka, kemudian juga tadi konten-kontennya ya yang menarik masyarakat. Mungkin yang saya ingin tanyakan bagaimana karena di 8 santri Ustaz ya, santri dia dilatih untuk berpikir, kemudian menuliskan, kemudian ditayangkan di YouTube. Nah, bagaimana fasilitas dari pesantren itu ya untuk santri yang punya potensi ini, karena saya lihat juga banyak potensi santri yang mampu berkarya gitu ya untuk dipublikasikan ke masyarakat misalnya seperti itu. Nanti didistribusi ke masing-masing. Kalau ujungnya adalah revisi regulasi, misalkan untuk undang-undang ini harus direvisi, nah itu baru nanti masuknya ke DPR lagi. Bentuknya bisa dalam bentuk RUU baru, bisa juga semacam semacam hasil pengawasan, itu juga nanti bisa dipertimbangkan. Bentuknya mungkin tidak langsung undang-undang baru lagi, tapi revisi aja beberapa, semacam amandemen lah. Adendum juga bisa dalam beberapa pasal tertentu gitu ya, seperti tentang desa tadi misalkan bagaimana BUMDes itu kan belum mendapatkan perhatian yang bagus, tapi kita mengajukan RUU BUMDes ya, itu juga bisa seperti itu ya. Kalau versi DPD kan beda ya, hasilnya juga kita merancang sebuah RUU versi DPD walaupun tetap masuknya juga ke DPR, itu kualitasnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena proses pembentukan RUU di DPD itu seperti halnya kita melakukan proses pembentukan di DPR juga. Anggarannya juga ada, kemudian tadi naskah akademik, kita bisa mengundang berbagai kalangan tokoh dan lain sebagainya. Kan beda kalau kita bikin RUU misalkan dari sini mengajukan RUU tentang persawahan atau apalah namanya, atau ketahanan pangan atau tentang kepesantrenan, kan tidak akan sekuat yang dilakukan oleh DPD. Sebenarnya RUU yang diusulkan lewat DPD itu cukup representatif dan cukup akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan dengan sangat baik insya Allah. Dari yang lain juga tentu sangat bisa melakukan hal itu. Nah, kemudian ada yang bisa kami komunikasikan aspirasi itu dengan mitra tadi, mitra kerja kita dan mitra yang lainnya. Seperti kalau kaitan dengan desa ya dengan Kementerian Desa. Kalau kaitan dengan pendidikan nanti dengan Kementerian Pendidikan. Walaupun bukan di komite saya, nanti dari saya titip ke Bu Eni yang di Komite Pendidikan. Bu Eni ada aspirasi dari Jawa Barat, dari Kabupaten Karawang misalkan begini-gini tentang pendidikan. Tolong Bu Eni disampaikan. Oke Pak Amang, itu biasanya sudah jadi kesepakatan kita bersama. Lalu semakin saat kalau kita membuka beberapa rujukan, saya juga sering membuka itu karena ada niat disertasi juga dalam bidang pendidikan politik ini. Saya coba buka-buka misalkan, ternyata di Timur Tengah itu bagus, sudah banyak manhaj at-tarbiyah as-siyasiyah al-islamiyah, itu diajarkan sejak anak di SD bahkan. Mulai dari apa sih tarbiyah dan siasah itu? Ya, sampai membongkar dari kalimat itu. Saya kan Ustadz Iman seorang bahith, beliau kan kalau di DSP kan seorang bahith itu seorang researcher, peneliti. Dia peneliti pustaka kuat sekali. Nah, itu bisa. Jadi kata tarbiyah dengan siasah itu subhanallah, tarbiyah tanpa siasah itu kaku nantinya. Dan siasah tanpa tarbiyah jauh lebih melenceng, karena tarbiyah memberikan nilai pertumbuhan, perkembangan, terutama takdibnya itu, sisi adabnya akan semakin kuat.
Nah makanya kan gini, saya sering contohkan saja. Kalau seorang ibu anaknya lagi nangis, kalau orang Sunda bilang dibebenyokeun ya, dibebenyokeun itu di apa Bu? Dialihkan perhatiannya dengan apa? Dengan HP. Nah itu ibu sudah berpolitik saya bilang terhadap anaknya, dan itu tarbiyah dan siasah itu menyatu. Tarbiyah tanpa siasah saya bilang tadi kaku. Justru bagaimana caranya ilmu ini, bagaimana anak bisa berubah, bagaimana anak bisa mengikuti program kita, itu perlu siasat. Disiasati dengan cara ini, disiasati dengan cara ini. Itu aja akar bahasanya saya sudah menjadi satu kesatuan. Nah ini penting dipahami oleh guru, oleh pengambil keputusan di sekolah, di lembaga pendidikan, termasuk orang tua juga penting. Sehingga anak itu melihat politik itu bukan suatu permainan yang jahat. Politik itu bagian daripada tarbiyah. Nah itu penting dikembalikan. Kita kan liutamima makarimal akhlak. Akhlaknya sudah ada, tapi gimana menyempurnakan akhlak ini? Kan gitu aja. Kira itu ya Pak, ini kaitan dengan ibu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya perangkatnya sederhana aja. Pertama adalah kemampuan seorang guru, terutama kemauannya belajar. Dan sekarang pun saya harus mengajarkan atau saya ngundang seseorang calon dokter juga, Ustaz Fahmi mungkin kenal Ustaz, dia di Malaysia tapi lagi di Indonesia, dia mau menyelesaikan doktornya. Saya ngundang beliau seminggu sekali untuk melatih literasi buat santri dan buat guru-guru. Musyrif-musyrifah belajar lagi saya. Sederhana, modalnya apa? Pulpen sama buku. Kertas juga boleh, yang penting setiap hari dia nulis aja apa yang dia ingat, dia pikirkan tentang Omnibus Law. Saya mau nulis masalahnya apa, isi kandungan rumusannya masalah apa, teorinya apa. Dilatih walaupun cuma 1 halaman. Kan bikin rumusan masalah tidak harus 1 halaman, kan bisa cukup misalkan 3 baris atau 1 paragrafnya 5 baris, 5 baris, 5 baris, 5 baris, 5 baris, selesai. Yang penting konstruksi berpikirnya itu dan struktur berpikirnya itu jelas. Kan kita udah pernah lah, terutama yang sarjana kan pernah kuliah dan pernah nulis skripsi, ya itulah disederhanakan skripsinya itu. Cuman sekarang mulainya dengan artikel dulu deh. Nanti kan kalau sudah jadi dicetak buku, ini buku santri Al-Hasanat tentang pendidikan misalkan, biarkan mereka menikmati. Orang tua juga bisa melihat, anak saya hafal Quran ya. Makanya saya nggak bebani banyak anak cuman baca, terutama yang sekarang 1 tahun pertama bahkan 2 tahun hafal Quran 30 juz sama literasi udah. Karena literasi itu isinya baca, tulis. Sekarang berikan baca buku misalkan, ringan aja ya, suruh dia ngeresume dulu. Atau bagaimana hasil resume itu menjadi salah satu pemikiran baru, apa ide gagasan dia. Pasti anak itu kan banyak keinginan. Nah, membiasakan ide gagasan itu ditulis. Kita kasih teknik penulisannya. Biasanya giliran guru bahasa Indonesia itu aja udah. Nah, sesudah itu di shoot, ditayangkan, suruh dia cerita apa yang saya pakai gaya-gaya milenial lah, hai guys gitu. Sedangkan ya nggak apa-apa, atau asal jangan gaya gitu saja. Ya bisa. Atau kalau anak-anak deh sih, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan laporan hasil pembelajaran selama 1 bulan 3 minggu pertama kemarin. Ya cerita aja nggak apa-apa. Melatih dia juga sih, menghilangkan nervous, menghilangkan grogi. Itu aja udah 2 bulan ini nggak gampang gitu. Sampai buat saya sampai ngundang Zak Sorga. Seminggu sekali saya ngundang Zak Sorga untuk melatih anak-anak bagaimana tampil, mengolah bahasa, menyusun kata dalam ini. Ini baru satu bulan juga belum, tapi insya Allah kita lihatlah begitu ya Pak Aceng ya, kita sedang usahakan. Nah yang lain-lainnya tadi Bu, untuk ngisi kontennya Quran sudah pasti, dengan tafsir hadisnya juga sah. Cuman dilatihlah anak-anak itu bukan ujiannya itu dengan modal ujian ini aja, cerita aja. Kamu paham dari ayat ini apa? Suruh cerita. Apa hubungannya dengan ini? Suruh cerita. Kan al-fahmu, intinya al-fahmu. Nah sudah itu baru mereka nanti
Atau bahkan sambil ujian pun bisa kita shoot. Bila perlu Ustaz Iman sendiri di sini, 2 anak di sini ngobrol aja tentang alhamdulillah itu apa sih maknanya, untuk apa syukur, terus ngobrol aja tentang tafsir di situ. Nah, itu juga menjadi salah satu pola-pola yang bisa dikembangkan dalam pola belajar insyaallah. Allah alam Bu, itu pengalaman yang ada yang sedang kami terapkan di Al-Qur'an. La'allahu yanfa'. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.